Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kita kali ini akan membahas mengenai tekanan. Tekanan yang pertama akan kita bahas yaitu tekanan pada zat padat. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari tekanan. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan tentang tekanan pada benda padat. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan tekanan benda padat dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Coba kita amati gambar yang ada di bawah ini. Di sini ada dua orang sedang menancapkan paku di tembok dengan palu. Gaya yang digunakan sama besar. Kira-kira bagian paku yang mana yang lebih cepat menembus tembok? Bagian yang runcing atau bagian yang tumpul? Mari kita pelajari pada video kita kali ini. Nah, dari pertanyaan tadi, Ibu yakin semuanya pernah mencoba menancapkan paku di tembok. Kira-kira paku yang runcing atau bagian paku yang datar yang bisa lebih cepat menancap di tembok? Ya, pasti paku yang runcing. Kenapa ya? Paku yang runcing bisa lebih cepat nancap di tembok daripada paku yang datar atau yang tumpul. Yaitu karena tekanan. Jadi di sini luas permukaan sebuah benda dapat mempengaruhi besar tekanan. Jadi, tekanan itu adalah perbandingan jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Semakin kecil luas permukaan benda, akan semakin besar tekanannya. Begitu contoh pada paku yang bagian yang runcing. Luas permukaannya kecil sehingga lebih cepat menancap di tembok daripada bagian paku yang permukaannya datar atau tumpul. Nah, dari percobaan tadi tentang paku yang runcing lebih cepat menancap di tembok, kita dapat mengetahui persamaan tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat padat persamaannya sama dengan gaya tekan dibagi luas bidang tekan. Di sini Ibu tekankan lagi bahwa semakin kecil luas bidang tekan, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu sebaliknya, jika semakin luas bidang tekan, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Itu prinsip tekanan pada zat padat. Setelah kita mengetahui persamaan tekanan zat padat, kita perhatikan beberapa penerapan tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada alat pisau runcing, paku, selaput pada kaki itik, kapak, dan jarum. Paku sudah kita bahas tadi ya. Yang selanjutnya ada pisau runcing. Jadi di sini pisau yang lebih runcing akan lebih besar tekanannya daripada pisau yang
tidak begitu runcing atau lebih lebar seperti itu ya. Lalu di sini ada selaput pada kaki itik. Selaput pada kaki itik lebih bisa menahan untuk tidak masuk ke dalam lumpur daripada kaki pada ayam. Itu juga contoh penerapan tekanan zat padat. Prinsip kapak sama jarum juga sama seperti paku tadi ya. Semakin kecil luas bidang tekan, maka akan semakin besar tekanannya. Setelah kita mempelajari persamaan dari tekanan, yaitu P sama dengan F per A, atau tekanan adalah gaya dibagi luas bidang tekan. Di sini Ibu punya contoh soal. Ada 3 gambar di sini. Gambar yang pertama, gambar A berbentuk tabung, gambar yang kedua balok dengan posisi horizontal, dan gambar yang ketiga balok dengan posisi vertikal. Dari 3 bangun ruang di atas, kira-kira manakah tekanan yang paling besar? Mengapa demikian? Dan coba urutkan tekanan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Untuk menjawab soal di sini, kita perlu memperhatikan prinsip tekanan tadi ya, bahwa semakin besar tekanan, luas bidang tekan semakin kecil. Atau di sini sebaliknya ya, ketika luas bidang tekannya besar, maka tekanannya kecil. Kita lihat di sini. Tekanan yang paling besar adalah gambar yang A. Kenapa? Karena luas bidang tekannya kecil. Tekanan besar yang kedua setelah A itu adalah gambar C. Karena di sini luas bidang tekannya lebih kecil daripada bangun ruang yang B. Begitu ya. Jadi di sini tekanan yang paling besar adalah tekanan pada bangun ruang A. Kenapa demikian? Karena di sini luas bidang tekannya kecil, sehingga menyebabkan tekanannya besar. Dan urutannya dari yang paling besar ke yang paling kecil yaitu bangun ruang A, lalu C, dan yang terakhir B. Begitu ketika ada contoh soal mengenai tekanan pada zat padat. Setelah mempelajari beberapa materi tentang tekanan zat padat tadi ya, di sini Ibu ada sebuah soal di mana soal di sini berisi 2 paku. Paku A berbentuk tumpul dan paku B berbentuk runcing, di mana paku A sama paku B diberikan gaya yang sama yaitu 1000 Newton. Apakah paku A sama paku B juga akan memberikan tekanan yang sama pada balok kayu? Yang kedua, perhatikan apa perbedaan paku A sama paku B. Yang ketiga, setelah paku B menerima gaya F, apakah yang terjadi? Yang keempat, setelah paku A menerima gaya F, apakah yang terjadi juga? Dan yang terakhir, mengapa bisa seperti itu? Silahkan soal-soal ini bisa kalian jawab dan ditulis di buku kalian. Terima kasih telah melihat, telah memperhatikan materi pada video pembelajaran kita kali ini mengenai tekanan pada zat padat. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.